Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Naam. Ikhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Ya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar di pertemuan perdana kita untuk sama-sama belajar memperbaiki Al-Qur'an memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu terutama di majelis ilmu mempelajari Al-Qur'an Nah, salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Naam afwan akhwat, kita telat memulai pelajaran kita hari ini pada pagi hari ini karena tadi sekitar pukul 8 pukul 8 itu ana dipanggil di kepolisian terkait masalah ini penjamretan yang ana alami dengan adik ana. Tadi itu dia panggil dimintai keterangan. Ana pikirnya tadi sebentar saja, ternyata lumayan lama dimintai keterangannya itu, dan itu baru selesai sekitar beberapa menit yang lalu. Nah, jadi ana mohon untuk keridhaan antuna karena sudah telat kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ana perkenalkan diri ana terlebih dahulu kepada antuna semuanya. Nama ana Heni Agustina Ummu Sumayyah, antuna boleh memanggil ana Heni atau Ummu Sumayyah. Tafadholi senyaman antuna. Umur ana 37 tahun dan domisili ana di Sidoarjo domisili ana Sidoarjo, Jawa Timur. Aslinya itu dari Sulawesi ana asli Sulawesi Tengah Palu, dan posisi ana saat ini sedang mudik di tempat orang tua di Sulawesi di Palu.
Nah, itu sedikit ya perkenalan singkat dari Ana. Nah, dari teman-teman yang ada di kelas ini, ada yang dari kelas lama? Bisa angkat tangan yang dari kelas lama. Teman-teman dari kelas lama yang mengulang. Nah, coba diangkat tangan ya, biar Ana lihat siapa aja. Nah, Ukhti Syarifah dari yang mengulang ya. Kemudian Torik. Nah, Iya mengulang, tapi dulu ikutnya itu enggak sampai, cuma berapa 3 kali pertemuan kalau nggak salah. oh, naam. Kemudian Torik Afwan yang pakai akun Torik ini dengan Ukhti siapa? Iya. Naam. Miftah. Rujana. Oh, naam. Miftah Rujana. Naam. Ada lagi? Ukhti Wiwit Pujiarti dari yang lama bukan? Tapi baru 3 kali pertemuan kayaknya. Oh, naam. Labasa. Ya. Jadi kenapa Ana bertanya? Ana mau minta tolong ya. Kalau yang dari peserta lama itu insya Allah sudah tahu ya, kalau di tiap kelas itu kita ada pemilihan ketua kelas gitu ya. Kita pilih ketua kelas. Mungkin kalau dari teman-teman lama ya sudah paham tugasnya itu apa. Jadi tugasnya itu hanya mengabsen. Adapun untuk info-info yang lain itu insya Allah sudah ada admin. Jadi hanya membantu admin untuk mengabsen ya teman-temannya yang hadir. Ini juga sudah dikirimkan admin daftar peserta yang ada di kelas Antun. Nah, jadi tinggal dicentang aja. Jadi ada yang bisa kira-kira bisa membantu adminnya untuk menjadi ketua kelas. Di angkat tangan aja ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bersedia. Jadi tugasnya hanya mengabsen aja, mengabsen teman yang hadir. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak hadir itu diberi tanda, kalau misalnya izin gitu ya, dikasih tanda izin. Ukhti Wiwit bisa? Atau Ukhti Syarifah? Naam, Ukhti Wiwit? Afwan, jangan saya. Oh, naam, Ukhti Syarifah mungkin? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Yang dari kelas baru nggak apa-apa. Ada yang bisa kira-kira? Ukhti Sari mungkin? Sari B ya. Siapa ini? Ada bisa? Atau Ukhti Dami? Nggak bisa, Ustazah. Bagaimana? Bagaimana Ukhti Dami? Nggak bisa, Ustazah. Ayo, siapa yang mau membantu? Hanya mengabsen aja ya. Jadi tinggal di list. Ya sudah ada listnya, tinggal dicentang yang hadir. Kemudian yang tidak hadir itu diberi tanda izin ya.
Yang tidak hadir, yang tidak punya keterangan diberi tanda X aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ukhti ana uswatun. Ayo, siapa yang bisa? Ya, biar kita bisa mulai ya. Ukhti Yuliaca mungkin? Yulaica apa? Kapak itu. Oh, nah. Ayo angkat tangan yang bisa membantu biar bisa kita mulai. Nah, Ukhti Apriyani. Jazakillah khair Ukhti Apriyani. Jadi tugasnya insyaallah Ukhti Apriyani nanti mengabsen ya, sudah ada listnya. Tinggal dicentang yang hadir, yang tidak hadir, tidak punya keterangan di silang aja. Kemudian yang ada izin, ya itu diberi tanda izin. Nah, jazakillah khair Ukhti Apriyani. Ya, kita mulai ya. Tapi sebelumnya ana minta perkenalan ya dari Antuna. Masing-masing ya, biar Ukhti Apriyani juga bisa tahu siapa-siapa yang hadir hari ini, karena yang terdaftar di kelas itu kadang itu masuk di Google ya, di Google Meet ini dia pakai akun milik orang ya, jadi kadang itu tidak terdata kalau kita tidak tahu ya. Nah, dimulai dari Ukhti Ana Uswatun ya, diperkenalkan diri, nama, domisili. Itu aja. Nah, tafadholi Ukhti Ana Uswatun. Gak ada. Ukhti Anita tafadholi. Nah, Ukhti Ana tafadholi. Suaranya nggak keluar Ukhti Ana. Nah. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Ana Anita Rahmania. Ana domisili di Sidoarjo. Oh, masya Allah, Sidoarjo. Ukhti Anita Rahmania. Nah. Barakallahu fiik Ukhti Anita. Wa iyak. Selanjutnya Ukhti Apriyani, tafadholi diperkenalkan diri. Bismillah, nama Ana Apriyani dari Bogor, Ciberem. Masya Allah. Nah, Bogor. Barakallahu fiik Ukhti Apriyani. Selanjutnya Ukhti Ana, tafadholi Ukhti Ana Uswatun. Nah, Ukhti Ana ini ya, apa namanya? Nggak keluar suaranya, nggak keluar ya. Nah, di chat aja mungkin Ukhti Ana Uswatun untuk nama dan domisilinya ya, biar kita tahu ya namanya siapa, kemudian domisilinya. Nama selanjutnya Ukhti Esa Oksila, tafadholi. Bismillah, assalamualaikum. Ana Esa Oksila, biasa dipanggil Intan, domisili Purbalingga. Domisili mana? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Nah, barakallahu fiik Ukhti Esa. Selanjutnya Ukhti Fitri Devi M, tafadholi. Jangan minta-minta, jangan bawa pulang. Nanti akan saya kasih. Bismillah, assalamualaikum. Saya Fitria Devi Mayangsari, biasanya dipanggil Devi. Sekarang domisili di Gresik, Jawa Timur. Oh, masya Allah, Gresik ya. Nah, barakallahu fiik Ukhti Fitri, Ukhti Devi ya panggilannya. Nah, selanjutnya Hayan Naoki, tafadholi. Orangnya ada dua, tiga. Ukhti Hayan. Ada tiga. Ada. Indrayani Lestari, tafadholi. Satu mamanya kuning. Mama, dia simpan. Ukhti Indrayani. Diambilkan. Tidak ada juga. Ukhti Lia Marlianas, tafadholi diperkenalkan dirinya. Suara Anda terdengar ya, akhwat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia dari Cilengsi, Cilengsi, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Lia. Selanjutnya ukhti Rumaiso. Kok mau lagi susu? Tafadhali ukhti Rumaiso. Udah aja. Bismillah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ana Nur Hidayati dari Cikarang. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Nur Hidayah ya, Nur Hidayah ya. Barakallah. Kok cuma dibelikan? Nah, selanjutnya ukhti Sandi Dami, tafadhali. Belikan susu. Assalamualaikum, nama Anda Filia, domisili dari Bekasi. Afwan, namanya tadi siapa? Saura Aprilia, aku Mama. Oh, Naura. Saura, Saura. ya. Nah, oh, mamanya ikut ini ya, ikut kelas tadi malam ya? Ya, Oh, nah. Nah, Ana tadi pikirnya ikut 2 kali gitu ya. Nah, ukhti Saura umur berapa? umur 14. Oh, Masya Allah, 14 tahun. Puan Saura dari mana tadi ya, Ustazah? Dari Bekasi. Bekasi. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Saura. Ya, kita lanjut ke ukhti Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Sari, domisili Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Masya Allah. Selanjutnya ukhti Sinta Nabila, tafadhali. Iya, kalau susu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sinta Nabila, domisili Bacan, Maluku Utara. Masya Allah, Syukran, Maluku. Ustazah. Afwan. Kalau Maluku Utara ini ikut mana? Indonesia bagian mana? Indonesia bagian timur. Oh, timur. Berarti bedanya dari Indonesia Barat itu 2 jaman ya? Nah, Masya Allah ya. Barakallahu Ya, fiq ukhti Sinta Nabila. Selanjutnya ukhti Syarifah, tafadhali. Diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, nama Ana Syarifah dari Pekanbaru. Pekanbaru, Masya Allah. Barakallahu fiq. Ya, ukhti Miftah, tafadhali diperkenalkan dirinya lagi. Assalamualaikum, nama Ana Miftah Pujana dari Jombang. Jombang, Masya Allah. Selanjutnya ukhti Ulfia, tafadhali. Bisa. Cici. Sakira layan. Assalamualaikum, nama saya Ulfia Yustin, biasa dipanggil Ulfi, domisili Sidoarjo. Masya Allah. Sidoarjo ya, sama anti Sidoarjo yang mana ukhti? Bukan Musaibah. Sedati, Ustazah. Oh, di Sedati. Masya Allah. Barakallahu fiq ukhti Ulfia. Selanjutnya Umi Mukaromah, tafadhali. Pesawatnya Musaibah dulu ya. Ini. Ada 3. Ini orang tuh lagi. Ukhti Umi Mukaromah, tafadhali. Ukhti Wiwit, tafadhali diperkenalan ya. Diperkenalkan dirinya dulu. Wiwit Pujiarti, dibuka mic-nya nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wabarakatuh. Wiwit Ummu Zaki, domisili Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta, Masya Allah. Barakallahu fiq ukhti Wiwit ya. Naam, tafadhali ukhti Umi Mukaromah, tafadhali. Diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Umi Mukaromah, asal dari Lampung. Lampung, Masya Allah. Lampung, Sumatera ya ukhti ya. Iya, Nah, Masya Allah. Lampung Tengah. Nah, selanjutnya ukhti Yulaica, tafadhali. Dibuka mic-nya dulu. Naam. Iya.
Assalamualaikum, nama Ana Yulaica, panggilannya Ica dari Jakarta. Jakarta ya, Masya Allah. Nah, barakallahu fik ukhti Yulaica ya, ukhti Ica ya. Nah, Iya. ada yang belum perkenalan? Fatoli yang mau memperkenalkan diri tadi. Maaf. Nah, Tadi saya Indrayani belum ya. nah, tafadholi ukhti Indrayani. Perkenalkan saya Indrayani dari Karawang. Nah, Masya Allah ya. Karawang ya. Ada barakallahu fiik ukhti Indrayani. Ada selanjutnya? Ada yang belum lagi? Nah, Hayan tadi sudah? Hayan apa sudah? Hayan Naoki ya. Tadi siapa ya? Sudah? Belum ada orangnya? Mungkin mic-nya ya dibuka dulu. Dan ukhti Uswatun. Nah. Ya, siapa mak? Yang lainnya ditutup ya mic-nya. Ya, nah. Barakallahu fiik. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Ya, tafadholi ya, tafadholna antuna, buka buku antuna ya. Di buku metode Asy-Syafi'i ya, yang cover hitam ya. Kalau ada yang belum punya buku, bisa antuna buka di ini ya, PDF-nya ada di Google. Nah, buka aja kitab metode Asy-Syafi'i PDF, atau bisa minta tolong ke temannya, teman sekelasnya di sini untuk difotokan ya, difotokan bukunya, kemudian kirim ke grup ya, biar sama-sama bisa melihat ya bukunya, materinya tidak tertinggal ya, kita sama-sama memberi kemudahan ya. Ya, mungkin ada yang bisa bantu untuk difotokan. Itu sudah pesawat. Kakak bikin bagus lah. Nah, Pesawat. Tidak. nah, kita buka halaman kedua ya di buku Asy-Syafi'inya ya. Pelajaran pertama. Nah, pelajaran pertama itu adalah mengenal bacaan alif lam ya. Bacaan alif lam. Jadi untuk alif lam itu sendiri ya terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua bagian ya. Ya. Yang pertama itu adalah alif lam al-qamariyah, dan yang kedua adalah alif lam asy-syamsiyah. Nah, kita masuk di alif lam al-qamariyah dulu ya. Alif lam al-qamariyah ya. Kalau kita menyebut kata al-qamariyah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa huruf lamnya ini kita baca jelas ya, al ya gitu ya, al-qamariyah ya, al. Ya, di sini lamnya ini kita baca jelas. Di situ penjelasannya alif lam al-qamariyah itu adalah huruf lamnya ya, itu dibaca jelas bila bertemu dengan huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Ya. Jadi bertemu dengan ke-14 huruf salah satunya ya. Jadi alif lam al-qamariyah itu dibaca jelas huruf lamnya apabila bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf tersebut ya. Jadi dibaca jelas lamnya, al gitu ya, al. Nah, contohnya di bawah ya. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf ba ya. Maka kita baca jelas huruf lamnya. Al-babu ya, seperti itu. Al-babu. Kemudian yang kedua itu
alif lam bertemu dengan huruf H ya, maka kita baca jelas huruf lamnya. Alhamdu. Bawakan HP. Ya, alhamdu ya, seperti itu. Jadi semua ya, salah satu dari ke-14 huruf ini apabila dia didahului huruf lam, maka huruf lamnya itu dibaca alif lam maksudnya ya, dibaca lamnya dibaca jelas. Nah, ya, jadi Antuna Ngantuk dong tapi. nah, maafkan ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi Antuna perhatikan Antuna, yang perlu Antuna perhatikan di situ ya, huruf lam sukun ya, lam sukun. Hati-hati jangan sampai tawalut ya, jangan sampai tawalut atau ada pantulan ya, memantul ya, jangan memantul ya. Nah, terkadang orang ya membaca al babu itu karena terburu-buru, lamnya jadi lam sukunnya itu jadi memantul ya, al babu, jadi seperti itu. Ya, hati-hati. Jadi caranya ya, karena huruf lam itu sendiri juga dia punya sifat tawasud ya. Tawasud itu mengalir ya, ada aliran suara ya, ada aliran suara yang mengalir sedikit, maka dialirkan sedikit suaranya ya. Al babu, seperti itu ya. Al babu. Nah, agar terhindar dari pantulan ya, pantulan tadi, maka dialirkan sedikit suaranya. Nah, Anda bacakan ya, Anda bacakan, Antuna simak baik-baik, kemudian nanti Antuna praktekkan satu persatu insyaallah ya. Nah, Anda mulai, bismillah. Al babu, alhamdu, al ahadu, al qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasyiyati, al-khannasi. Diperhatikan di huruf nun ya, karena dia bertasydid ya. Huruf nun bertasydid itu wajib gunnah ya, wajib didengung, dan dengungnya itu ditahan 2 harokat ya. Jadi tempo gunnahnya itu adalah 2 harokat atau 2 ketukan ya. An-nya itu yang di tempo 2 harokat ya. Al-khannasi. Nah, kita lanjut. Al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, seperti itu ya. Jadi diperhatikan panjang pendeknya juga ya. Nah, tafadholi dari yang pertama dari ukhti.
Bentar, mana lihat. Ana uswatun sudah bisa? Nah. Nah, Afwan, enggak kedengaran ya Ukhti Ana suaranya. Kita suaranya nggak keluar ya, mungkin ada gangguan atau bagaimana ya Ukhti Ana. Dan ini apa namanya, akunnya yang masuk ke Google ini ada 2 ya Ukhti Ana ya. Mungkin bisa dibantu ini dulu ya, dibantu live dari sini dulu, mungkin dua-duanya kemudian masuk lagi. Seperti itu ya Ukhti Ana ya. Dicoba dulu, mungkin bisa keluar dari rapatnya ini dulu, dua-dua akunnya ya, dua-duanya, kemudian baru coba masuk lagi. Barangkali nanti sudah bisa. Nah, kita ke Ukhti Anita dulu ya, Anita Rahmawati. Nah, tafadholi Ukhti Anita. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru. Ulang lagi. Al-ghafuru, panjang pendeknya. Al-ghafuru, al-jibalu, al-qasiyati. Diulang. Al-ghasiyati. Nah. Al-khannasi. Diulang lagi. Hati-hati dialirkan lagi lamnya. Al-khannasi. Naam. Al-alamina. Al-fili. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadid. Diulang lagi, hati-hati. Lam sukunnya Ukhti. Al-hadi. Al-karimu. Al-qari'atu. Diulang lagi, panjang pendek, perhatikan. Al-qari'atu. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Nah, ahsanti, barakallahu fik Ukhti Anita. Ya, kita ke Ukhti Ana Uswatun, tafadholi. Mungkin sudah bisa ya. Nah, Masya Allah. Nah, Ukhti mulai dari sebentar, Anti perkenalan dulu tadi. Anti nama aslinya Ana Uswatun. Nah, iya, nama asli Ana Uswatun Umu Mikdam. Nah. Domisili Sulawesi Tenggara, Kolaka. Oh, Masya Allah, Sulawesi ya. Nah, tafadholi dibaca. Mulai dari pertama ya? Ya, dari Al-Babu sampai Al-Kafiruna. Al-Babu. Alhamdu. Al-Ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafuru. Al-Jibalu. Al-Ghashiyati. Al-Khannasi. Al-Alamina. Al-Fili. Al-Yatima. Al-Wadudu. Al-Hadi. Al-Karimu. Diulang lagi, Ukhti. Al-Karimu. Naam. Al-Qariyatu. Al-Qari'ah. Al-Furqanu. Al-Ma'una. Al-Kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fik Ukhti Ana ya, Ummu
Mikdan ya. Nah. Selanjutnya Ukhti Syarifah, tafadhali. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasyiyatu, al-khannasi. Hati-hati lam sukunnya, coba dialirkan lagi. Al ya, al gitu ya. Coba. Al-khannasi. Naam. Al-alamina. Naam. Al-fili. Naam. Al-yatima. Al-wadudu. Al-hadi. Al-kakimu. Al-qari'atu. Al-qur'anu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Nah, Ahsanti, barakallahu fik Ukhti Syarifah. Selanjutnya Ukhti Miftah, tafadhali. Besok saja. Air minum habis. Ukhti Syarifah ada? Keluar ya? Nah. Ukhti Wiwit, tafadhali. Bismillah. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, ahsanti, barakallahu fik. Nah, Ukhti Miftahul Jannah ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, Al-ghasyiyati. Coba lagi. al-ghasiyati, al-khannasi, al-alamina, Al-alamina. Panjang pendeknya. al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-kafiru, al-karimu, Kemudian al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Coba diulang yang baris ketiga dari awal tadi, baris ketiga. Setelah alhamdu. Al-ahadu. Diulang lagi. Al-ahadu ya, pendek semua ya. Al-ahadu. Al-ahadu. Nah, Masya Allah, barakallahu fik Ukhti Miftah ya. Selanjutnya Ukhti Nur Hidayah, tafadhali. Ukhti Nur Hidayah. Ya Ustazah. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasyiyati,
al-ghannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'ah, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Nur Hidayah. Selanjutnya ukhti Saura, tafadholi. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi. Lagi dipanjangkan nanya ya, ada tanda panjang ya di situ di na. Nah. Al-khannasi. Masya Allah. Al-alamina. Al-fili. Al-yatima. Dilihat lagi yang panjang pendeknya. Al-yatima. Naam. Al-wadudu. Al-hadi. Al-karimu. Al-qari'atu. Al-furqanu. Lagi diulang. Al-furqanu. Al-ma'una. Al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Saura ya. Selanjutnya ukhti Ica, tafadholi. Bismillah. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, al-wadudu, al-hadi, al-karimu, al-qari'atu, al-furqanu, al-ma'una, al-kafiruna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Ica. Selanjutnya ukhti Apriyani, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu. Hati-hati ukhti Apriyani ya. Hati-hati jangan sampai tawalut ya, jangan ada pantulan. Jadi dialirkan lagi sedikit huruf lamnya, al ya gitu ya. Al-babu ya. Al-babu seperti itu. Nah, dialirkan lagi sedikit lagi. Nah. Dari awal lagi. Nah, boleh. Al-babu, al-hamdu, al-ahadu, al-qur'anu. Hati-hati jangan al. Jadi biarkan dia di posisinya dulu baru masuk ke huruf o ya. Jadi jangan ditarik dulu lamnya ya. Jangan al. Kalau ditarik dia jadinya memantul juga ya. Al-qur'anu ya. Seperti itu. Al-qur'anu. Naam. Gitu. Naam, betul. Al-ghafuru. Panjang pendeknya lagi diperhatikan. Al-ghafuru. Al-ghafuru. Al-jibalu. Al-ghasiyati. Al-khannasi.
al-alamina, Mm-mm. al-fili, Mm-mm. al-yatima, Mm-mm. al-wadudu, al-hadi, al-karimu, Ulang lagi. al-karimu, Mm-mm. al-qari'atu, Mm-mm. al-furqanu, Mm-mm. al-ma'una, Mm-mm. al-kafiruna. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Apriani ya. Nah, Masya Allah. Saja. Selanjutnya Ukhti Esa, tafadholi. Al-babu, alhamdu, al-ahadu, al-qur'anu, al-ghafuru, al-jibalu, al-ghasiyati, al-khannasi, al-alamina, al-fili, al-yatima, Mm-mm. al-wadudu, Mm-mm. al-hadi, al-karimu, Mm-mm. al-qari'atu, al-furqanal, Ulang lagi. al-furqanu, Mm-mm. al-ma'una, Mm-mm. al-kafiruna. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Esa ya. Kita cukup ya sampai sini untuk yang apa namanya, yang membaca di Alif Lam Al-Qamariyah. Insya Allah selebihnya nanti yang belum membaca itu kita praktek di Asyamsiyah. Jadi yang lain yang tidak baca Alif Lam Al-Qamariyah insya Allah bisa dibaca-baca sendiri ya, atau kalau misalnya mau di Ana dengarkan itu bisa dikirim ya, dikirim ke voice note-nya mungkin ya di grup, boleh di grup ya, di grup aja, karena kalau Japri kadang itu lama Ana buka itu tertimbun sama chat-chat yang lain gitu ya. Nah, kita lanjut di Alif Lam Asyamsiyah ya. Nah, dari kata asyamsiyah. Nah, di sini sudah bisa kita dengar ya. Asyamsiyah. Di sini huruf lamnya ya, ada alif lam di situ ya. Kemudian lamnya ini kita tidak baca. Jadi di pengertian di kitab di situ alif lam asyamsiyah adalah alif lam yang melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, dho, lam, dan nun ya. Jadi apabila alif lam ya bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf ini, maka alif lamnya ini kita tidak anggap ya, kita tidak anggap. Jadi langsung masuk ya atau melebur ke huruf berikutnya. Nah, contohnya di situ ada alif lam bertemu dengan huruf dal ya. Tentu kita tidak baca lagi aldinu ya. Nah, selain dia karena masuk di huruf asyamsiyah ya, masuk di kelompok asyamsiyah, melebur ke huruf berikutnya. Tentu di pendengaran kita itu juga tidak enak ya, kita menyebut aldinu ya, seperti itu, atau al-taubah itu nggak enak ya. Jadi walaupun kita tidak menghafalkan huruf-huruf apa saja yang masuk di Al-Qamariyah, terus huruf apa lagi yang masuk di Asyamsiyah, walaupun kita tidak hafalkan, insya Allah ya kita bisa mengetahui dengan sendirinya apakah huruf ini sesuai atau tidak ya, dia masuk di Al-Qamariyah atau di Asyamsiyah, karena bisa kita rasakan ya, kita bisa rasakan. Jadi cara bacanya itu langsung melebur ke huruf berikutnya ya, ad-dinu ya, ad-dinu ya, seperti itu. At-taubah ya, at-taubatu ya. Jadi kita tidak baca al-taubah ya, jadi tapi langsung melebur ke huruf berikutnya, at-taubatu.
Kemudian ada ar-rahimu ya. Karena nggak mungkin kita baca al-rahimu. Susah ya diucapkan itu juga susah. Al-rahimu ya, susah. Jadi kita bacanya ar-rahimu, langsung masuk ke huruf berikutnya ya. Nah, Oh, ini yang cantik sih kali. nah, di sini ada contoh ya. Nah, bacakan lagi contohnya. Kalau dari penjelasan Ana tadi itu sudah bisa dipahami, akhwat, atau ada yang masih kurang jelas? Emang kita tidur sini? Nah, Ukhti Fitri ya. Afwan Ustazah, izin bertanya, apakah di Al-Fatihah ini semuanya hanya Afwan. alif lam selalu tasdid? Untuk alif lam asyamsiyah ya. Iya. Biasanya Selalu diikuti tasdid setelah alif lam. Naam, biasanya seperti itu. Ya, tapi mungkin ada ya cetakan di Al-Qur'an itu yang tidak diberi tanda tasdid ya. Namun kita bisa insyaallah kalau kita sudah belajar tajwid ya, sudah tahu alif lam mana alif lam al-qamariyah yang masuk ke dalamnya, kemudian yang mana masuk di kelompok asyamsiyah itu kita bisa tahu walaupun tidak ada tasdidnya ya. Namun kebanyakan ya, sebagian besar Al-Qur'an itu cetakannya itu biasanya yang alif lam asyamsiyah ini selalu ada tasdidnya. Seperti itu. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Amin wa iyak. Nah, ada lagi? Nah, Ana bacakan lagi ya di contohnya, kemudian Antuna simak baik-baik. Setelah itu baru Antuna praktekkan. Nah, Bismillah. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna. Nah, Antuna perhatikan kenapa Ana baca ta itu panjang ya. Jadi yang Antuna perlu ketahui, huruf mat itu panjang aslinya itu adalah dua harokat ya. Kecuali ada sebab ya, ada sebab biasanya kenapa sampai dia bisa dibaca 4, 5 ataupun 6 harokat ya, seperti itu. Dan untuk at-taibuna ini cukup Antuna tahu untuk sekarang itu kalau ada tanda alis ya di atas mat seperti ini ya, di huruf ta kemudian ada mat alif ya, kemudian ada tanda alis ya di atasnya, ataupun misalnya nanti ada tanda bendera, itu panjang bacaannya adalah 4 atau 5 harokat ya. Untuk kenapa sampai dia dibaca 4 atau 5 harokat, nanti insyaallah kalau kita sudah belajar di hukum mat ya, nanti insyaallah Antuna dapatkan. Yang Antuna ketahui sekarang, untuk yang ada tanda alis ataupun bendera, itu bacaan panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Jadi bisa Antuna pilih mau 4 atau 5 harokat. Namun harus seragam ya. Ketika Antuna memilih 4 harokat bacaannya, maka semuanya harus 4 harokat Antuna baca. Jangan Antuna baca 4 harokat, kemudian setelah itu Antuna memilih lagi 5 harokat bacanya, seperti itu ya. Jadi harus seragam. Ketika Antuna pilih 4, maka seterusnya 4 harokat. Itu sekali duduk ya, maksudnya ya, sekali duduk Antuna bertilawah. Nah, misalnya setelah sholat maghrib Antuna tilawah, kemudian Antuna pilih yang ada tanda alisnya atau ada tanda bendera, itu Antuna baca 4 harokat ya, maka sekali duduk Antuna bertilawah itu Antuna baca 4 harokat semua yang ada alisnya. Nah, kemudian misalnya isya, kemudian Antuna tilawah lagi, nah, Antuna milih 5 harokat itu boleh.
namun harus diseragamkan. Seterusnya itu 5 harokat ya sekali duduk bertilawah. Nah, kita lanjut ya. At-taibuna, adz-dzakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina. Nah, ini Antuna perhatikan lagi ada tanda alis ya di atas huruf mat dari huruf do ya. Nah, untuk yang tanda alis ini ya, ini berbeda dengan yang tanda alis sebelumnya ya. Ini dibaca 6 harokat. Nah, kenapa 6 harokat ya? Karena setelah huruf setelah huruf mat itu adalah huruf yang bertasydid ya. Dan ketentuannya kalau mat bertemu dengan huruf yang bertasydid di depannya, maka matnya ini dibaca panjang 6 harokat. Jadi tadi Ana baca do-nya itu 6 harokat. Ad-dallina. Kemudian huruf yang ada tasydidnya itu dinaikkan suaranya ya. Jadi tidak kita baca datar. Ad-dallina. Nah, itu datar. Namun kita harus baca dinaber ya. Nah, istilahnya itu dinaber. Nama kaidahnya itu dinaber atau ditinggikan suaranya. Ad-dallina. Seperti itu. At-togina, al-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, seperti itu. Dari yang Anda jelaskan tadi ada yang masih kurang dipahami? Tafadhali bisa ditanyakan. Celana siapa nih merah? Insya Allah, Ustazah. Nah, kalau begitu kita langsung ya praktek ya. Teman yang belum tadi dari Ukhti, Ukhti siapa tadi yang terakhir? Ukhti Esa ya. Nah, Ukhti Fitria. Tadi saya belum, sekarang udah bisa ininya. Dengan siapa? Ukhti Hayan. Dengan Nismayanti dari Karawang. Ukhti siapa? Nisfayanti. Nismayanti. Oh, Lismayanti. Nah, insyaallah nanti setelah Ukhti Devi, Ukhti Lisma ya. Nah, Ukhti Devi dulu. Oh iya. Nah, tafadhali Ukhti Devi. Bismillah. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u at-tawabu az-zaituna ar-rahmani at-tawaibuna. Diulang lagi coba. At-taibuna ad-zakirina al-lailu an-nasu at-tariqu asy-syamsu ad-dallina. Diulang lagi. Ad-dallina. Dinaikkan lagi huruf lamnya, ditinggikan lagi ya suaranya. Li gitu ya. Li. Ad-dallina. Ad-dallina. Naam. Kemudian At-tagina ad-dalimina as-sabirina as-salihuna. Nah, ahsanti, barakallahu fik Ukhti Devi. Selanjutnya Ukhti Lisma, tafadhali. Bismillah. Ad-dinu
Taubat, at-taubatu, Diperhatikan panjang pendek. At-taubatu, gitu ya. at-taubatu, Banyak pendek. At-taubatu, at-taubah, ya gitu ya. oh iya, at-taubatu, Naam. ar-rahimu, Mm-mm. as-sama'u, Mm-mm. as-sawabu, Mm-mm. az-zaituna, Mm-mm. ar-rahmani, Mm-mm. at-taibuna, Naam. az-zakirina, Iya. al-lailu, Mm-mm. an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-taghina, Mm-mm. az-zalimina, as-sabirina, as-solihuna. Nah, coba diulang yang di atasnya at-taghina. Atau Di atasnya. apa? Di atas at-taghina. Oh, ad-dallina. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq ukhti Lisma ya. Nah. Iya. Selanjutnya ukhti Indrayani Lestari, tafadholi. Mm-mm. Ada? Ukhti Indrayani Lestari, dibuka mic-nya dulu ya Ukhti Indrayani. Mic-nya masih tertutup. Nah, sambil kita menunggu Ukhti Indra, kita ke Ukhti Lia. Tafadholi Ukhti Lia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu az-zaituna Mm-mm. ar-rahmani Mm-mm. at-taibuna Mm-mm. az-zakirina al-lailu Mm-mm. an-nasu at-tariqu Mm-mm. asy-syamsu ad-dallina ad-dhaghina az-zalimina Mm-mm. as-sabirina as-solihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq Ukhti Indrayani, Ukhti Lia ya. Nah, selanjutnya Ukhti Sari, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah. Ad-dinu Mm-mm. Tidak usah. at-taubatu Kamu baperan. ar-rahimu Mm-mm. as-sama'u Mm-mm. as-sawabu az-zaituna ar-rahmani Mm-mm. at-taibuna Mm-mm. zakirina Mm-mm. at-tariqu asy-syamsu ad-dallina Naam. az-zalimina as-sabirina as-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiq Ukhti Indrayani. Selanjutnya Ukhti Sari, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinu at-taubatu ar-rahimu as-sama'u as-sawabu
الزيتون الرحمن Diulang. الرحمن Nah. التائبون الذاكرين الليل الناس الطارق الشمس الضالين الطاغين الظالمين الصابرين الصالحين الصالحون. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Sari. Selanjutnya Ukhti Sinta, tafadhali. Sinta Nabila. Bismillah, ya Ustazah. Bismillah. At-tinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaytuna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-laylu, an-nasu. Ditahan lagi gunnahnya. Afwan. Apa? Gunnahnya ditahan lagi, tempo gunnahnya ditambah lagi. Ya masih kurang. An-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-tariq, at-tagina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Sinta. Selanjutnya Ukhti Ulfia Yustin. Ada? Ya, bismillah. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaytuna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-taghina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Ulfiyah. Selanjutnya Umi Mukarramah, tafadhali. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaytuna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-layli, an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-taghina, ad-dalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik Ukhti Umi Mukarramah. Selanjutnya Ukhti Fazilah, tafadhali. Diperkenalkan diri dulu ya Ukhti Fazilah, tadi belum ya? Ya, Ana Fazila dari Bau-Bau. Bau-Bau, Masya Allah. Bau-Bau ini Sulawesi Selatan ya? Nah. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Nah, tafadhali. Bisa mulai saja. Iya, tafadhali. Ya, bismillah. Ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaytuna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-lailu, an-nasu,
at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, at-taghina, az-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Fazilah. Nah, selanjutnya ukhti Siti Halimah, tafadholi. Sekalian diperkenalkan dirinya dulu. Siti Halimah. Ya, assalamualaikum. Namanya Siti Halimah dari Surakarta, Jawa Tengah. Oh, Masya Allah. Nah, tafadholi dibaca. Sana. Banyak. Surat ad-dinu, at-taubatu, ar-rahimu, as-sama'u, as-sawabu, az-zaituna, ar-rahmani, at-taibuna, az-zakirina, al-lailu, an-nasu, at-tariqu, asy-syamsu, ad-dallina, ad-daghina, ad-zalimina, as-sabirina, as-salihuna. Masya Allah, barakallahu fiik ukhti Siti Halimah. Oh, nah, kita baca ada catatan ya di bawah itu. Di situ ya, di situ ada catatan di tanda ya, tanda yang seperti dhammah itu ya, seperti dhammah ya. Itu catatannya yang berada di atas huruf alif bukanlah harokat dhammah ya, melainkan ra'su shad atau kepala shad. Jadi tanda yang di atasnya huruf alif ya, seperti kepala shad ya itu ya, atau ra'su shad. Nah, itu namanya ra'su shad ya. Yang mana alif itu ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah kalimat itu tidak dibaca. Kalau di awal-awal kalimat itu dia dibaca ya. Ya. Nah, untuk alif yang ada tanda ra'su shad di atasnya ini, ada yang tahu itu namanya apa? Disebut dengan apa istilahnya? Ada yang sudah tahu? Ukhti Sari? Lain mutaqarrabain kau afan. Nah, jadi tanda ya yang ada di atas huruf alif ya biasanya nah, Sifrul kau. apa ukhti? Sifrul. Nah, ya. Jadi disebut dengan hamzah wasal ya. Nah, ini namanya hamzah wasal. Biasanya hamzah wasal itu ada di alif lam atau dia berdiri sendiri kadang ya di huruf alif. Nah, biasanya hamzah wasal ini ditandai dengan kepala shad ya di atasnya. Seperti ini, seperti di atasnya alif lam ini ya, di atas alifnya ini namanya hamzah wasal ya. Jadi hamzah wasal ya, ketika dia berada di awal kalimat maka dia dibaca. Namun ketika dia berada di tengah-tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Nah, di situ contohnya ya. Di situ ada kata wa, kemudian ada al-jibala. Nah, wa ini huruf kalimat pertama ya, kata pertama. Sedangkan al-jibala ini kalimat kata kedua. Jadi al-jibala ini dia berada di tengah-tengah kalimat ya. Nah, maka kita bacanya bukan wa'ul jibala atau wa'al jibala, tapi wal jibala, karena hamzah wasalnya tadi ini sudah kita anggap tidak ada. Jadi kita tidak baca lagi wa'al jibala atau wa'ul jibala, namun wal jibala. Nah, contohnya seperti di kata ad-dinu ya, kata ad-dinu
itu ya, ad-dinu ini dia masih sendiri ya. Nah, dia awal kata ad-dinu, maka hamzah wasalnya kita baca a, ad-dinu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu berada di awal kata ya, di tengah kata, maka hamzah wasalnya kita tidak baca. Misal kita tambahkan kata wa di depan ad-dinu, maka kita tidak baca wa ad-dinu tapi wad-dinu. Ya, seperti itu hamzah wasal ya. Atau contohnya di Al-Qamariyah tadi, jadi semua alif lam Al-Qamariyah dan alif lam Asy-Syamsiyah ya, huruf alifnya itu ada tanda ro susut di atasnya, maka dia termasuk ke dalam hamzah wasal ya. Jadi kalau dia di awal kalimat itu dia dibaca. Kalau di tengah-tengah maka dia tidak dibaca. Misalnya ini al-babu. Ya, al-babu ini awal kalimah kan? Al-babu. Nah, awal kalimah. Tapi kalau dia di tengah kalimah, misalnya kita tambahkan kata min di depannya ya. Minal, mina ya. Nah, bukan kita baca min al-babu tapi minal babu ya. Minal babu. Nah, huruf hamzahnya tadi kita anggap tidak ada. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk hamzah wasal atau alif yang ditandai dengan kepala shad. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Ustaz. Nah, karena materi selanjutnya ini berkaitan dengan hamzah wasal ya. Materi selanjutnya. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait hamzah wasalnya tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran kedua. Nah, kita lanjut ya. Nah, karena waktunya sudah lebih 30 menit ya. Karena tadi juga kita masuknya telat ya, sekitar 30 menit kita tadi telatnya. Sekarang baru 1 jam 17 menit, masih ada waktu sekitar 13 menit ya. Kita jelaskan sedikit di pelajaran ketiga ya. Di situ huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya, huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Jadi fokusnya kita di sini adalah huruf mad ya, huruf mad yang dibaca panjang ya, huruf mad. Perlu Antuna ketahui huruf mad itu apa saja ya. Jadi huruf mad atau yang kita baca panjang biasanya aslinya itu ya 2 harokat ya kita bacanya. Itu adalah huruf fathah ya, huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kemudian setelahnya adalah alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kasroh ya, huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, kemudian setelahnya itu adalah huruf ya sukun, maka dibaca panjang 2 harokat, yaitu namanya mad ya, bacaan panjang. Kemudian huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, kemudian setelahnya adalah huruf waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf mad ya. Jadi fokusnya kita di sini adalah huruf mad. Handuk. Nah, ya, fokusnya kita di huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ini dia ada 2 ya, terbagi 2. Ada yang bentuknya alif lam ya, seperti di alif lam Al-Qamariyah dan alif lam Asy-Syamsiyah tadi. Kemudian ada dia di alif saja ya, alif saja. Nah, untuk yang alif ini terkadang kalau di tengah kalimat ya, kalau di tengah kalimat insya Allah kita gampang membacanya karena dia dianggap tidak ada. Namun kalau dia berada di awal-awal kalimat biasanya ya, kita susah untuk menentukan dia harokatnya apa. Seperti Antuna perhatikan di Quran surah Al-Isra ya, di contoh di situ ya, ada kata qulid'u ya. Nah, di situ di sebelum huruf dal itu ada alif ya, ada alif, ada tanda ro susod di atasnya. Nah, kalau dia di tengah seperti ini kita bisa baca ya, insya Allah kita paham membacanya karena dia dianggap tidak ada. Jadi tidak perlu kita baca harokatnya. Qulid langsung masuk di huruf dal sukun. Qulid'u. Nah,
Namun kalau misalnya dia berada di awal kalimat, jika kita hilangkan kata kul di depannya, maka seperti apa kita membacanya? Ada yang sudah paham, sudah tahu? Dibacanya jadi ud'u ya. Naam. Naam. Ahsanti. Nanti. Jadi dibacanya ud'u. Nah, paham kenapa dia sampai dibaca ud'u? Lupa. Naam. Untuk alasannya. Naam, la ba'sa. Naam. Bentar ya, Ana bukakan. Apa? Ya? Kalau saya pernah mendengar itu katanya huruf ketiga, dilihat dari huruf ketiga Naam. harokatnya. Naam, Harokat dari ahsanti. huruf ketiga. Naam, betul. Ahsanti barakallahu fiik. Ukhti siapa? Tadi yang jawab? Devi Ustazah. Naam. Ahsanti ukhti Devi. Jadi dilihat dari huruf ketiga. Jadi rumusnya seperti ini ya. Sebentar Ana bagikan ininya dulu. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan? Akhwat? Iya. Ana nggak bisa nulis ya. Sini. Afwan, sebentar. Ana mau nulis tadi itu. Ana buka di sebentar ya. Ana buka di ini aja. HPS-nya sebentar. Ana buka dulu. Nah. Nah, jadi rumusnya ya. Tadi kan afwan ya kalau tulisannya agak jelek nanti. Nah, gini aja. Dia ud'u ya, ud'u ya, seperti ini. Nah. Nah, ud'u ya. Ud'u. Seperti itu. Nah, jadi rumusnya dilihat dari huruf ketiga ya, huruf ketiganya. Dilihat huruf ketiga. Di sini yang menjadi huruf ketiganya adalah ada yang tahu huruf ketiganya yang mana? Ain. Huruf ain. Nah. Huruf ain. Ain. Kenapa jadi gini? Ya. Gini aja. Ud'u. Nah, ud'u. Jadi huruf ketiganya itu adalah ain. Ya, huruf ain. Jadi rumusnya itu dilihat dari huruf ketiga. Misalnya huruf ketiganya itu adalah berharokat dhammah ya. Huruf ketiga berharokat dhammah ya. Dhammah ya, dhammah. Maka hamzah wasolnya harokatnya apa? Domah juga. Nah, hamzah wasolnya dhammah ya. Domah juga. Nah. Domah. Jadi hamzah wasolnya dhammah ya. Ya. Kalau huruf ketiganya itu adalah kasroh. Maka
Hamzah wasolnya ada yang tahu? Harokatnya kasroh ya. Ana kasroh. Dan kalau misalnya huruf ketiganya itu adalah huruf yang berharokat fathah, maka hamzah wasolnya berharokat Yang jawab fathah siapa? Yang jawab fathah tadi siapa? Ukhti Devi. Kemudian ada jawaban lain selain fathah? Kasroh ya. Nah, jadi kalau harokat ketiganya, huruf ketiganya itu adalah berharokat fathah, maka hamzah wasolnya itu berharokat kasroh ya. Nah, seperti itu. Jadi diingat, kalau huruf ketiga berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah ya. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya kasroh harokatnya. Dan kemudian jika huruf ketiganya berharokat fathah, maka hamzah wasolnya berharokat kasroh ya. Kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasolnya kasroh kan, Iya, kasroh. Iya. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, kalau misalnya saya sebut iqra ya, iqra. Nah, kata iqra. Nah, di sini huruf ketiganya berharokat apa? Ro, fathah. Huruf ketiganya berharokat fathah di huruf apa? Nah, nah, ya ditutup ya dulu ini mic-nya yang lain. Nah, ya di kata iqra ya, di kata iqra. Nah, di sini huruf ketiganya adalah huruf ro ya, huruf ro, dan huruf ro ini berharokat fathah, maka hamzah wasolnya ini kita beri harokat kasroh ya. Naam ya. Ya betul, diberi harokat kasroh, iqra ya, seperti itu, bukan aqra ya. Kalau aqra nanti beda lagi ya, dia bukan hamzah wasol. Dan misalnya ada lagi kata uktub ya, uktub. Nah, di sini huruf ketiganya huruf apa dulu? Huruf ta. Nah, huruf ta berharokat dhammah. Maka hamzah wasolnya tadi berharokat Dhammah juga. nah, ahsanti. Kemudian di sini ada kata ijlis. Ya, ijlis. Harokat ketiga huruf ketiganya di sini huruf apa? Lam. Dan lam di sini harokatnya Kasroh. Maka hamzah wasolnya berharokat Kasroh. Nah, ahsanti. Jadi kalau misalnya Antuna dapatkan hamzah wasol di awal-awal kalimah ya, jadi tidak perlu bingung lagi untuk ini dibacanya gimana sih Pak? Apakah bacanya dia dengan harokat fathah atau dengan harokat dhammah atau harokat kasrah ya. Jadi hamzah wasol ya untuk alif ya yang berdiri sendiri seperti ini, bukan alif lam. Kayak kalau alif lam gampang, kita bacanya al semua ya, al gitu ya. Nah, namun untuk yang alif, di alif saja itu kita perlu perhatikan huruf ketiganya. Jadi huruf ketiganya dhammah, maka kita baca hamzah wasolnya dhammah. Kalau huruf ketiganya adalah fathah dan kasrah, maka kita baca hamzah wasolnya kasrah. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini? Insyaallah bisa, Ustazah. Nah, Iya, Ustazah. nah,
Nah, kita kembali lagi di pembahasan kita mengenai huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Jadi ada dua cara ya untuk membaca huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Cara yang pertama itu dibaca tidak panjang ketika wasal ya, dibaca tidak panjang ketika wasal. Wasal di sini artinya kita menyambung bacaan kita atau kita lanjutkan bacaan kita ya. Dan cara yang kedua itu dibaca panjang ketika waqaf atau kita misalnya berhenti, maka kita tetap baca panjang huruf madnya ya. Namun ketika kita wasal huruf madnya tadi itu kita tidak baca panjang. Nah, di situ contohnya contoh di situ di Quran surah Al-A'raf ayat 43 ya. Di kata waqalu. Nah, di sini waqalu, lu-nya di sini adalah huruf yang mad ya, mad. Kita berhenti di kata qalu, maka kita baca panjang madnya yang di kata lu-nya ya. Wa qalu. Kalau kita memilih untuk waqaf di situ ya, misal ya. Di kata wa qalu ya, kita panjangkan matnya, kita tetap baca panjang wa qalu. Namun ketika kita memilih untuk lanjut ya atau wasal bacaannya, maka afwan ya, azan sebentar ya. Nah, kita lanjut ya sebentar lagi. Ana bacakan contohnya ketika wasal ya, kita pilih, maka kita tidak baca panjang lagi lu-nya ya. Jadi dibaca pendek ya, dibaca tidak panjang. Wa qalul hamdulillah. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan dibaca panjang. Wa qalul. Salah ya. Jadi dia ketentuannya itu adalah dibaca tidak panjang ketika kita wasalkan. Wa qalul hamdulillah. Kemudian contoh yang kedua di kata waqala. Kalau kita berhenti di kata waqala, itu la-nya tetap kita baca panjang karena dia adalah huruf mad ya, ada huruf madnya. Tapi kalau kita lanjut ya, maka kita baca tidak panjang la-nya ya. Waqalal hamdulillah. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga itu wa ma fil ardi ya. Wa ma fil ardi. Nah, di kata fi ini ya, fi-nya ini hurufnya ada huruf mad ya, karena kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang. Ketika kita berhenti di kata fi itu, maka huruf fi-nya tetap kita baca panjang. Wa ma fi ya, seperti itu. Namun ketika kita wasal, maka kita baca pendek fi-nya ya. Wa ma fil ardi. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya di kata qalu ya, qalu. Nah, kita sudah tahu tadi ya, di atas juga sudah. Qalu panjang ya, huruf lu itu panjang karena dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, karena di depannya itu adalah hamzah wasal dan kita lanjut ya, kita wasalkan bacaan, maka kita baca pendek huruf lu-nya ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Seperti itu. Kemudian fa aktsaru fihal fasada. Fa aktsaru fihal fasada. Nah, fiha, hanya ini ada huruf mad. Ketika lanjut maka ha itu kita tidak baca panjang ya, jadi pendek. Fihal fasada, seperti itu. Tapi kalau kita berhenti di kata fiha, maka hanya itu tetap dibaca panjang. Fiha, seperti itu ya. Kemudian nah ini tadi ya, ulid ya. Kalau kita lanjut ya di wasal, maka hamzah wasalnya ini tidak kita baca lagi ketika di tengah. Ulid'ullaha ya. Ulid'ullaha awid'ur rahmana. Ya. Di sini fokusnya kita ke huruf mad ya. Nah, ketemu lafaz Allah, dan lafaz Allah ini ada hamzah wasal ya. Di situ Allahnya ya, hamzah wasal. Allah.
ud'ullaha ya. Jadi bukan ud'u Allah ya. Tapi atau dipanjangkan u-nya, qulid'ullaha, tidak dipanjangkan ketika wasal tapi dipendekkan. Qulid'ullaha awid'ur rahmana ya, seperti itu. Kemudian summa dammarnal akharina. Nah, ya, hamzah wasalnya ada di al-akharina, ya. Di al-akharina. Nah, ya. Kemudian antuna perhatikan di huruf mim itu ada tasydid ya, ada tasydid, maka kita wajib dengungkan ya, kita wajib dengung. Jadi didengungkan kemudian ditahan, sama seperti huruf nun tadi. Jadi huruf yang ada tasydid ya, hanya ada dua yang kita wajib dengung ketika ada tasydid, hanya huruf mim dan huruf nun. Jadi ketika kedua huruf ini bertasydid maka diwajibkan untuk didengung ya, atau digunnah ya. Dan temponya itu 2 harokat ya. Summa dammarnal akharina. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya wa 'alaiha maktasabat. Nah, di sini kata ma-nya ini panjang ya, ma. Kemudian hamzah wasalnya di kata iktasabat ya, iktasabat ya. Maka huruf ma ketika kita wasalkan bacaannya, huruf ma-nya ini kita baca tidak panjang lagi. Kita baca pendek. Wa 'alaiha maktasabat, langsung masuk ke huruf kafnya ya, karena hamzah wasalnya dianggap tidak ada. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah pukul 11 lebih 17 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tafadhalna. Ada yang kurang jelas? Jadi untuk praktek ya, untuk di huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ini insyaallah di pertemuan akan datang kita praktekkan ya, insyaallah. Dan untuk teman-teman yang tadi tidak baca Al-Qamariyah, kemudian ada yang tidak baca Asy-Syamsiyah, itu boleh dikirim di ini ya, di grup. Nanti insyaallah kalau ana sempat, ana buka ya satu-satu. Nah, tafadhalna kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan ya sampai di sini karena sudah jam 11 lebih ya. Harusnya pembelajaran kita ini selesai di pukul 10.30 ya, setengah 11. Namun karena tadi ada keterlambatan ya sekitar setengah jam ya, jadi molor ya waktu kita. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Apa Ustazah? Nah, Kita pertemuannya cuma 1 hari dalam sepekan ya? nah betul. Oh iya. Nah, Ya, saya paham ya. nah. Ya, baik Ustazah. Nanti yang belum baca itu berarti nanti diitukan aja di grup ya Ustazah. Di grup, nah yang tadi tidak dapat baca Al-Qamariyah boleh di grup dikirimnya, nanti Ana dengarkan. Yang tidak baca Asy-Syamsiyah tadi boleh. Untuk praktek huruf mad ini di praktek di pekan depan insyaallah ya. Nah ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Ana memohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dan keterbatasan Ana ya dalam menyampaikan materi. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri Ana pribadi dan tentunya dari syaitan.
kita tutup majelis kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan istighfar, astaghfirullah, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, jazakillah khairan. Afwan. Amin, fajazakillahu khairan wa barakallahu fikunna jami'an.